Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu bersama Hendarto Story. Semoga saat menonton video pembelajaran ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas prediksi soal ujian akhir semester kelas 6, tema 1, naskah 2, mata pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Baiklah, ujian akhir semester 1 dari kelas 6 ini kita mulai belajarnya teman-teman, yaitu mata pelajaran IPA KD 3.1. Satu, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan, jawabannya adalah B, buah. Berikutnya nomor 2. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah, jawabannya di sini adalah C, yaitu benang sari dan putik. 3. Proses bertemunya benang sari dan kepala putik pada bunga dinamakan A. Penyerbukan. Berikutnya, sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah D. Benang sari. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan melalui perkawinan dinamakan perkembangbiakan C. Generatif. Berikutnya soal nomor 6. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Perhatikan gambar berikut ini. Urutan yang paling benar untuk mencangkok tumbuhan adalah, urutan yang paling benar adalah 2, kemudian 4, kemudian 3, dan 1. Jadi jawabannya adalah B. 7. Tumbuhan di bawah ini yang tidak berkembang biak dengan cara tunas adalah, jawabannya C. Ketela pohon. Berikutnya nomor 8. Nanas merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara A. Vegetatif. Berikutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah akar tinggal. Jawabannya di sini adalah D. Berikutnya, nomor 10. Mangga, rambutan, dan sawo adalah tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara D. Mencangkok. Perhatikan gambarnya, ini adalah gambar kentang ya teman-teman. Perkembangbiakan tumbuhan di atas adalah dilakukan dengan cara, yaitu B. Kentang, dengan cara umbi batang. Nomor 12. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Jawabannya A. Nomor 13. Contoh hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan cara beranak adalah, kalau di nomor 13 ini jawabannya adalah kelelawar dan anjing. Kelelawar beranak dan anjing juga beranak. Nomor 15. Hewan tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Ciri fisik hewan tersebut menandakan bahwa hewan berkembang biak dengan cara B. Bertelur. 16. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah A. Kelinci.
Salah satu penyebab beberapa jenis hewan dilindungi oleh pemerintah karena C. Jumlahnya langka. Berikutnya nomor 18. Berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan di pegunungan dapat terjadi karena B. Pembuatan villa di pegunungan. 19. Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya disebut. Itu jawabannya adalah D. Suaka marga satwa. Nomor 20. Pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan liar hewan dan tumbuhan langka tersebut agar jawabannya C. Tidak mengalami kepunahan. Nomor 21. Jenis pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut pelestarian ex situ. Ya, ingat ini teman-teman. Berikutnya, salah satu faktor yang dapat menyebabkan hewan menjadi punah adalah C. Dilakukannya perburuan liar. Ini menjadi penyebab hewan menjadi punah. IPS KD 3.1. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Thailand, 2. Vietnam, 3. Myanmar, 4. Indonesia, 5. Filipina. Negara yang menjadi pendiri ASEAN ditunjukkan oleh angka, yaitu negara pendiri ASEAN yang pertama Thailand, berikutnya Indonesia sesuai dengan soal ya, kemudian Filipina. Jadi jawabannya 145. Jawabannya adalah D. Kegiatan perikanan adalah kegiatan yang tidak mungkin dikembangkan di negara Laos. Faktor yang mengakibatkan terjadi kondisi tersebut yaitu Laos tidak memiliki B. Laut. Ya, Laos tidak ada laut. Kondisi geografis yang hampir sama di Asia Tenggara mengakibatkan bunga yang tumbuh pun tidak jauh berbeda jenisnya. Seperti bunga kembang sepatu yang ada di Indonesia, juga ada di negara ASEAN lainnya, yaitu negara Malaysia. Ya, bunga kembang sepatu juga di Malaysia ada. Berikutnya nomor 4. Organisasi ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan tahun 1967 melalui sebuah deklarasi namanya Deklarasi Bangkok. Jawabannya di sini adalah B. 5. Pernyataan yang benar tentang negara ASEAN berikut adalah D. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nomor 6. Mata uang negara Thailand adalah baht. Ya. Jawabannya di sini C. Berikutnya nomor 7. Orang Khmer di Kamboja mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah jawabannya A. Untuk menjaga dari roh jahat dan keberuntungan. Nomor 8. Wilayah berikut yang termasuk gugusan kepulauan di Asia Tenggara adalah jawabannya nomor 8. Indonesia, Filipina, dan Singapura. 3 negara tersebut termasuk di dalam soal ini adalah negara yang mempunyai gugusan kepulauan. 9. Potensi alam yang dimiliki oleh Brunei Darussalam menjadikannya negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Potensi alam yang dimiliki oleh Brunei Darussalam adalah jawabannya minyak bumi dan gas alam. D. Daerah yang dialiri oleh Sungai Mekong nomor 10. Daerah yang dialiri oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang subur, sehingga banyak mata pencarian penduduknya setempat adalah di bidang C. Pertanian.
karena daerahnya subur dan dilalui dengan sungai. Berikutnya nomor 11. Negara di Asia Tenggara yang menjadi negara transit teramai di Asia yaitu jawabannya Singapura. B. Kalau di sini jawabannya B, Singapura. 12. Negara yang mendapat julukan lumbung padi di Asia Tenggara adalah A. Thailand. Thailand merupakan negara yang mendapat julukan lumbung padi di Asia Tenggara. Nomor 13. Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Jawabannya adalah Indonesia. D. Nomor 14. Berikut negara di Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan adalah, jawabannya adalah C. Malaysia berbentuk kerajaan. Nomor 15. Bangunan bersejarah peninggalan Kekaisaran Khmer yang terkenal di Kamboja adalah, jawabannya C. Candi Angkor. Berikutnya nomor 16. Rupiah dan ringgit adalah mata uang yang dimiliki oleh negara. Rupiah Indonesia, ringgit Malaysia. Jadi jawabannya di sini D. Indonesia dan Malaysia. 17. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Jawabannya di sini adalah A, yaitu Manila. 18. Keadaan alam Indonesia berdasarkan iklim dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia yang berada di garis, yaitu Indonesia berada di garis C, Khatulistiwa. 19. Negara yang terletak dekat dengan negara kita disebut B. Negara tetangga. 20. Berikut ini adalah yang bukan persamaan keadilan sosial di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ingat, yang bukan persamaan keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri. Berikutnya kita masuk ke SBDP KD 3.4. 1. Yang termasuk karya 3 dimensi adalah D. Patung. 2. Yang merupakan bahan lunak untuk membuat patung adalah, jawabannya tanah liat. Jawabannya D. Yang bukan termasuk bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin adalah bukan termasuk adonan membuat plastisin. Jawabannya adalah B. Garam. Garam tidak termasuk membuat adonan plastisin. 4. Pewarna yang digunakan untuk mewarnai patung Nusantara dari tanah liat adalah, jawabannya B. Cat akrilik atau cat minyak. Nomor 5, ini adalah patung buah mangga ya. Patung buah mangga. 5. Patung yang ada pada gambar tersebut terdapat di kota. Ya, patung tersebut dengan patung buah mangga itu terdapat di kota Indramayu. Nomor 6. Alat yang digunakan untuk memahat patung adalah, jawabannya pahat. Namanya saja memahat ya. Jadi alatnya pahat. Jawabannya D di sini. 7. Berikut ini bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat patung adalah, tidak dapat digunakan membuat patung. Jawabannya adalah B. Pasir. Pasir tidak bisa digunakan membuat patung karena pasir bahannya mudah rubuh. Nomor 8. Patung merupakan karya seni. Jawabannya C. Ya, 3 dimensi. Ini harusnya 3 dimensi. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story di pembahasan soal tema 1, subtema tema 1, naskah 2, mata pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Semoga prediksi soal ini bisa teman-teman pahami dan mudah-mudahan prediksi soal ini keluar di dalam ujian akhir semester teman-teman di tahun ini, yaitu di bulan Desember ini. Bulan Desember 2021. Terima kasih teman-teman, bertemu kembali di
pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.